Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah engkau membayangkan ada seseorang yang begitu mencintaimu, seseorang yang tak pernah mengenalmu, tak pernah melihat wajahmu, tapi setiap malam namamu selalu ada dalam doanya. Dialah manusia paling mulia yang pernah menginjak bumi, Nabi Muhammad. Beliau tidak hanya mengajarkan tauhid dan akhlak, tetapi juga mengajarkan bagaimana mencintai. Engkau cinti, bukan dengan kata tetapi dengan air mata. Tangis beliau bukan untuk dirinya, bukan untuk dunia, melainkan untuk kita, umat yang hidup ratusan tahun setelah beliau tiada. Sungguh inilah cinta yang paling tulus, cinta yang tidak menuntut balasan, cinta yang lahir dari kasih seorang Rasul terhadap umat yang belum pernah ia temui. Dan di video kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling menggetarkan hati dalam sejarah Islam, saat Rasulullah menangis untuk umatnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah tentang perjuangan para nabi, sahabat, dan keindahan Islam yang menyejukkan hati. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan menuju malam yang penuh doa, malam di mana air mata Rasulullah jatuh hanya demi kita. Langit Madinah malam itu begitu sunyi. Bintang-bintang berkelip redup dan angin berhembus lembut melewati rumah sederhana milik seorang utusan Allah. Di dalam rumah itu, seorang manusia pilihan sedang berdiri dalam kegelapan malam. Kedua kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri dalam salat. Dahi beliau bersentuhan dengan tanah dan dari matanya mengalir butiran air yang jatuh membasahi sajadah. Itulah Rasulullah, kekasih Allah yang hatinya selalu dipenuhi kasih sayang terhadap umat manusia. Dalam sujudnya, terdengar lirih kalimat yang membuat malaikat bergetar. Umatku, umatku. Beliau tidak memohon kekayaan, tidak memohon kemuliaan, tetapi hanya berkata, Ya Allah, ampunilah umatku, berilah mereka rahmat, karena mereka tidak tahu seberapa besar Engkau mencintaiku. Malaikat Jibril pun turun dari langit dan berkata lembut kepada beliau, Wahai Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Rasulullah menjawab, Aku menangis karena aku khawatir terhadap umatku. Wahai Jibril, aku takut mereka tidak akan sanggup menghadapi cobaan setelah aku tiada. Lalu Jibril naik menghadap Allah dan menyampaikan kata-kata Nabi yang penuh kasih itu. Dan Allah yang Maha Pengasih berfirman kepada Jibril, Wahai Jibril, pergilah kembali kepada Muhammad dan katakan kepadanya, sesungguhnya kami akan membuatmu ridha terhadap umatmu dan kami tidak akan menyiksanya. Quran Surah Ad-Duha ayat ke-5. Ketika Jibril menyampaikan kabar itu, Rasulullah tersenyum dalam tangisnya. Beliau menengadahkan wajahnya ke langit malam dan berbisik pelan, Alhamdulillah, Engkau tidak akan menyia-nyiakan umatku. Namun meski janji itu begitu indah, air matanya belum berhenti mengalir karena cinta yang ada di hatinya terlalu luas untuk dihentikan. Beliau tahu, di masa depan akan lahir generasi yang tak sempat melihat wajahnya, yang mungkin lalai dalam salat, yang jauh dari sunnah, namun di hati kecil mereka masih tersimpan rasa cinta kepada beliau. Dan itulah yang membuat beliau menangis, bukan karena kehilangan dunia, tapi karena kasihnya kepada umat yang belum lahir, termasuk aku dan engkau yang sedang mendengarkan kisah ini. Hari itu, angin berhembus kencang di kaki Bukit Uhud, debu berterbangan, langit tampak suram, perang besar baru saja berakhir, dan aroma darah masih tercium di udara. Ratusan sahabat gugur di jalan Allah. Tanah merah di medan Uhud menjadi saksi pengorbanan para pejuang Islam yang setia. Dan di antara mereka, ada seorang lelaki gagah yang tubuhnya hancur karena pertarungan sengit. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman tercinta Rasulullah. Rasulullah berjalan perlahan di antara jasad para syuhada. Matanya memandangi satu persatu sahabat yang telah kembali kepada Rabb mereka. Wajahnya muram, langkahnya berat. Ketika pandangannya tertuju pada tubuh Hamzah, beliau terdiam lama, kemudian bergetar menahan tangis yang akhirnya pecah juga.
Semoga Allah merahmati pamanku Hamzah. Ucap beliau lirih. Aku belum pernah merasa sesedih ini sebelumnya. Nah, air matanya jatuh membasahi tanah dan beliau memandang ke langit sambil berdoa. Ya Allah, ampunilah Hamzah, ampunilah para syuhada Uhud, dan ampunilah seluruh umatku yang berjuang setelahku. Suasana menjadi hening. Para sahabat yang menyaksikan tangisan Rasulullah pun ikut menundukkan kepala. Mereka tahu cinta beliau bukan hanya untuk keluarga tapi untuk seluruh umat Islam. Dari masa itu hingga akhir zaman. Di tengah kesedihan itu, Rasulullah menatap para sahabatnya dan berkata, "Wahai sahabatku, tiada seorang pun yang terluka atau terbunuh di jalan Allah, melainkan Allah akan menaikkan derajatnya di sisinya. Dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya bukan karena umatku, aku pun ingin mati sebagai syuhada di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tangisan beliau di Uhud bukan tangisan kelemahan, tetapi tangisan cinta dan rindu. Cinta kepada mereka yang telah berjuang dan rindu kepada umat yang belum lahir, yang kelak akan meneruskan risalahnya di akhir zaman. Malam itu setelah peristiwa Uhud, Rasulullah masih berdoa dalam sepi. Beliau mengangkat kedua tangannya dan berucap pelan, "Ya Rabb, ampunilah umatku. Mereka lemah, mereka sering lalai. Namun aku bersaksi mereka mencintaiku." Dan pada malam itu pula turunlah ketenangan ke dalam hatinya, seakan Allah menenangkan kekasihnya dengan firman-Nya. "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surah At-Taubah ayat 40. Kata-kata itu menjadi peneguh hati bahwa meski duka menimpa, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tangisan di Uhud menjadi bukti bahwa Rasulullah bukan hanya pemimpin di medan perang, tetapi juga manusia yang hatinya penuh kasih. Beliau menangis bukan karena kalah, tapi karena rasa cintanya kepada para sahabat. Dan seluruh umatnya begitu dalam, hingga air mata menjadi bahasa cinta yang paling tulus. Hari biasa, langit terbelah, bumi berguncang dan lautan meluap. Suara dahsyat terdengar dari segala arah. Inilah hari yang dijanjikan, hari di mana seluruh manusia dikumpulkan. Yaumul Qiyamah. Setiap jiwa sibuk dengan dirinya sendiri. Seorang ibu lupa pada anak yang disayanginya. Seorang sahabat tak lagi peduli pada sahabatnya. Semua takut pada catatan amal yang akan dibuka di hadapan Allah. Pada hari itu manusia berpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatannya. Quran Surah Az-Zalzalah ke-6. Di tengah lautan manusia itu ada seorang yang paling mulia, yang tidak mencari keselamatan untuk dirinya, tetapi berdoa untuk umatnya. Dialah Rasulullah Muhammad. Beliau bersujud di bawah arsy Allah, bersimpuh dengan penuh harap, dan kalimat pertama yang keluar dari lisannya adalah, "Umatku, umatku." Bayangkan, di hari di mana semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri, Rasulullah justru memohon ampun untuk kita, untuk orang-orang yang mencintainya, meski belum pernah melihat wajahnya. Allah pun menjawab, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah akan aku berikan. Mohonlah syafaat maka aku kabulkan." Rasulullah lalu mengangkat kepalanya dan memohon dengan air mata, "Ya Rabb, selamatkan umatku. Selamatkan mereka dari panasnya neraka. Ampunilah mereka yang berdosa dan masukkanlah mereka ke dalam surga bersama denganku." Subhanallah. Betapa besar kasih sayang beliau kepada kita. Syafaat itu bukan hanya untuk para sahabat, tapi juga untuk kita yang berjuang menjaga iman di akhir zaman. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Setiap nabi diberi doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Aku menyimpan doaku itu untuk umatku pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim. Itulah doa terakhir Rasulullah. Doa yang beliau simpan bukan untuk keluarga, bukan untuk kedudukan, tetapi untuk kita agar kelak diselamatkan dari azab yang pedih. Bayangkan, di saat semua orang memohon diri masing-masing, Rasulullah masih menyebut umatku, termasuk engkau yang kini mendengarkan kisah ini, yang mungkin sering lalai, namun masih menyimpan cinta di hati untuk Rasulullah. Maka tidakkah pantas kita membalas cinta itu dengan memperbanyak salawat, mengikuti sunnah beliau, dan menjaga akhlak sebagaimana beliau ajarkan.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cinta Rasulullah kepada umatnya adalah cahaya yang tak pernah padam. Ia menangis di malam sunyi karena takut kita tersesat. Ia menangis di Uhud karena kehilangan sahabat-sahabatnya yang beriman. Dan ia menangis di hari kiamat nanti demi menyelamatkan kita semua. Maka jika hari ini hatimu terasa jauh dari Allah, ingatlah, ada seseorang yang dahulu menangis agar engkau diampuni. Ada seseorang yang kelak akan menunggumu di telaga Al-Kautsar. Ya Allah, jadikan kami bagian dari umat Nabi-Mu Muhammad dan kumpulkan kami bersamanya di surgamu yang kekal. Amin ya Rabbal Alamin.